Selamat pagi teman-teman semua, murid Tunas Muda, begitu juga teman-teman guru Tunas Muda ya. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi pagi ini dalam pelajaran kita, pelajaran sekolah minggu kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari buku baru, buku Triwulan yang ketiga. Tapi bukunya memang belum saya share ke teman-teman semua karena memang belum dikasih ke saya juga. Saya baru dapat buku guru saja dari panitia sekolah minggu, tapi nggak apa-apa ya, kita belajar firman Tuhan dari buku Triwulan yang ketiga ini dengan pembahasan bahwa Tuhanku penuh kasih dan setia. Nah, jadi dalam buku Triwulan ketiga ini kita akan belajar tentang bahwa Tuhanku penuh kasih dan setia. Nah, dan hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama ya, dengan judul Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Nah, ayat bacaannya diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ini tentang penciptaan ya. Oke, tapi sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu. Tuhan telah memelihara hidup kami sepanjang minggu ini, begitu juga kami serahkan selalu hidup kami dalam penyertaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dalam setiap suasana yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu menjadi pelindung kami. Tuhan, terima kasih kiranya buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang kami pelajari dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi ini dengan judul Ciptaan Allah yang Indah Bagiku. Nah, kalau kita bicara tentang penciptaan Allah, apa yang diciptakan Allah ya, bumi, langit ya, Allah yang menciptakan. Tanah di mana kita berada gitu ya, Indonesia di mana kita berada itu juga termasuk Tuhan yang ciptakan. Nah, kalau saya bertanya, menurut kalian di dunia ini apa yang paling indah? Tempat mana yang paling indah? Yang paling luar biasa, yang paling bagus? Nah, atau tempat yang kalian tahu yang paling luar biasa, yang paling bagus, yang indah, atau yang pernah kalian kunjungi misalnya ke suatu tempat. Nah, sekarang kita bisa tahu ya, dari internet kita bisa tahu tempat-tempat yang bagus, spot-spot yang bagus, tempat-tempat yang luar biasa. Nah, nggak perlu kita kunjungi tapi kita bisa melihat. Nah, di Bandung sendiri begitu banyak tempat yang luar biasa bagus ya, di tempat kita berada di Bandung ini, di sekitaran Bandung. Nah, itu di bumi. Nah, begitu juga di luar angkasa sana, begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, itu semua Tuhan yang ciptakan. Nah, terus apa yang kita lihat gitu ya, apa yang kita tahu tentang ciptaan Allah, termasuk alam semesta, ternyata itu belum ada apa-apanya ya. Masih banyak hal di luar sana yang belum kita ketahui, yang masih misteri bagi manusia, yang sangat menakjubkan. Nah, tapi kita tahu alam semesta, bumi, langit, dan sampai luar angkasa sana, Tuhanlah yang menciptakan. Nah, jadi kita akan belajar dari firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 35 tentang penciptaan ya. Saya akan bantu bacakan kepada kita dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Nah, dengan judul perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya ya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi pada mulanya, awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong,
Gelap gulita memenuhi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi sebelumnya bumi itu belum berbentuk. Nah, kemudian masih kosong, masih gelap gulita, dan roh Allah dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian di ayat 3 dikatakan, kemudian berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang itu. Ayat 4, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, jadi hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, langit merujuk kepada segala sesuatu yang ada di luar bumi, Jadi yang di yang di langit sampai keluar angkasa sana, yang kita nggak ketahui batasnya sampai di mana ya. Nah, bumi telah diciptakan tapi belum berbentuk secara spesifik. Nah, kemudian Allah menciptakan terang. Ya, Dia kemudian memisahkan terang dan gelap. Dan Allah kemudian menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Yaitulah hari yang pertama penciptaan. Nah, kemudian kita lanjutkan pembacaannya ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Kemudian ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Nah, jadi hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Ya, cakrawala adalah pemisah antara air yang di atas cakrawala dan air yang di bawah cakrawala. Disebut dengan langit. Kalau kita mungkin kalian sudah antara SMP, SMA ya, jadi tahu pelajaran tentang bumi. Jadi ada laut, ada air yang di atas itu, maksudnya ada awan yang kemudian berubah menjadi hujan ya. Jadi ada air yang di bawah, ada yang di atas ya, sebagai awan. Nah, kemudian hari yang ketiga, apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga? Kita akan baca dari ayat 9 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Ya, jadi pada hari yang ketiga Allah menciptakan dari daratan dan lautan, ya, memisahkan air dan darat, yang disebut daratan dan lautan ya. Dan juga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di darat ya. Nah, kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu semua, baik yang besar, baik yang kecil ya. Jadi disitulah mulanya muncul tanaman-tanaman, segala jenis tanaman, segala jenis tumbuhan yang ada di bumi. Ya,
Berikutnya, hari yang keempat. Apa yang Allah ciptakan pada hari yang keempat? Kita akan baca dari ayat 14 sampai 19. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Nah, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya, saya akan ulangi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Benar ya, kalau kita lihat yang menulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Teknologi pada zaman dulu mungkin nggak seperti teknologi sekarang, tapi sekarang juga kita tahu bahwa bumi dan benda-benda penerang yang di luar angkasa sana, termasuk bulan, matahari, menjadi penunjuk penghitung waktu. Ya, sekali perputaran bumi disebut sehari 24 jam. Ya, sekali bulan mengitari bumi itu kita sebut 1 bulan, waktu 1 bulan. Dan sekali bumi mengitari matahari itu dibutuhkan waktu selama 1 tahun. Ya, jadi itu menjadi penunjuk waktu semuanya. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa luar biasa. Nah, saya lanjutkan ayat 15. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Nah, jadi Allah menjadikan yang besar untuk menguasai siang, yang kita sebut sekarang matahari, dan yang lebih kecil dan lebih redup menjadi penguasa cahaya di malam hari, yaitu bulan, yang kita sebut bulan sekarang ya. Nah, dan juga Allah menjadikan bintang-bintang. Nah, kemudian ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Jadi itulah penciptaan hari keempat ya. Nah, kemudian hari kelima, apa yang Allah ciptakan? Kita akan lihat dari ayat 20 sampai 23. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup dalam air yang berkeriapan. Kemudian Allah juga menciptakan burung yang berterbangan di udara. Ya. Nah, ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Jadi hari kelima itu Allah menciptakan apa? Binatang yang mendiami laut, begitu juga burung-burung di udara. Nah, Tuhan menciptakan semua makhluk yang hidup di dalam air, dan juga menciptakan semua jenis burung di udara. Nah, kemudian hari ke-6, ini penciptaan hari terakhir ya. Nah, ini adalah penciptaan manusia. Nah, inilah hari Tuhan terakhir menciptakan. Nah, dan ciptaannya yang ke-6 ini, di hari yang ke-6 ini adalah ciptaan yang sangat istimewa. Berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain yang sebelumnya. Mengapa istimewa? Nah, mari kita pikirkan sejenak bahwa
sebelum menciptakan manusia, Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta, termasuk bumi, termasuk laut, termasuk darat, termasuk benda-benda penerang, dan juga termasuk bintang dan segala sesuatu, tumbuhan, binatang di air, binatang di udara, semuanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi, untuk melengkapi bumi dengan begitu luar biasa. Nah, tapi ciptaan yang keenam ini di hari yang keenam ini adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Nah, kita akan baca dari ayat 26 sampai 27 ya. Mulai ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu yang tadi ya. Oke. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini mengapa saya sebut tadi bahwa manusia itu diciptakan istimewa. Ya, Allah menciptakan manusia istimewa. Katanya, mari baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya kita manusia berkuasa atas segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Seperti ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, atas seluruh bumi ya. Atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Jadi manusia berkuasa atas segala makhluk itu, segala sesuatu itu yang sudah Allah ciptakan. Nah, yang paling menarik adalah Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Jadi ada gambaran Allah yang ada dalam kita sebagai ciptaannya ya. Nah, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, di ayat 1 di pasal 1 ini memang langsung disebutkan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, tapi nanti kalau kalian juga tahu di pasal 2 nanti dijelaskan lebih terperinci mulai ayat 20 dan seterusnya bahwa nanti yang diciptakan pertama adalah Adam, kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam ya, lebih terperinci. Nah, ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu adalah perintah Tuhan kepada manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Ya, ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi Tuhan bilang yang akan menjadi makanan Adam dan Hawa adalah buah-buahan, ya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau untuk menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya, ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Itulah hari penciptaan terakhir dan hari ke-7. Tuhan beristirahat dari hari penciptaannya. Nah, teman-teman semua, itu pelajaran kita pada pagi ini. Nggak banyak yang bisa dijelaskan di situ sebenarnya, tapi kita bisa melihat betapa luar biasanya Allah menciptakan
apa namanya, alam semesta, begitu juga terutama menciptakan kita manusia. Nah, apa namanya? Kita akan lanjutkan. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana luar biasanya ciptaan Allah, manusia sampai sekarang belum ada yang bisa menjangkau semua ciptaan Allah itu ternyata. Baik ahli astronomi sekalipun, baik ahli fisika sekalipun, semuanya hanya sebatas teori-teori. Kalian yang sudah memasuki SMA akan banyak pelajaran-pelajaran di sekolah yang merujuk ke arah situ, termasuk misalnya tentang apa namanya, asal-usul manusia. Ya, begitu juga misalnya nanti tentang teori-teori luar angkasa. Tapi semua kebanyakan itu masih dalam bentuk teori-teori dan masih banyak hal yang menjadi misteri di luar angkasa sana. Pikiran manusia nggak bisa menjangkau semuanya itu, tapi Allah yang menjadikan semuanya itu, termasuk kita, karena memang ya kita itu hanya ciptaan Allah ya. Nah, hati-hati. Nah, ini saya, terutama kalian kan sudah remaja nih, akan banyak pelajaran-pelajaran, akan banyak informasi yang akan kalian terima, yang akan masuk ke pikiran, apa namanya, akan masuk ke cakrawala berpikir kalian. Nah, harus pintar-pintar menyaring. Misalnya, nanti kalian akan tahu teori evolusi, atau nanti disebut juga teori Darwin. Di situ akan disebutkan tentang asal-usul manusia. Ya, mulai dari manusia berjalan tegak atau dengan tahapan-tahapannya sehingga menjadi manusia seperti kita. Tapi banyak hal yang nggak bisa dijelaskan di sana oleh teori itu. Jadi nggak bisa, teori evolusi itu belum bisa menjelaskan secara utuh bahwa benar-benar itulah asal-usul manusia. Tapi yang kita yakini, yang kita percayai dari firman Tuhan adalah bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bukan dari monyet dulu, bukan dari apa namanya, manusia yang kera yang berjalan tegak dulu. Ya, enggak seperti itu. Tapi nanti kalian akan ketemu dengan teori-teori semacam itu di sekolah. Nah, hati-hati dengan ilmu pengetahuan yang seperti itu, yang bisa misalnya membuat pikiran kita, oh, begini rupanya. Padahal teori itu nggak bisa menjelaskan secara utuh. Ya, beda dengan firman Tuhan yang dengan jelas mengatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, begitu juga banyak teori-teori yang akan muncul. Kalau kalian search di googling misalnya, ada teori-teori Stephen Hawking mengenai apa namanya, banyak hal ya. Begitu juga hati-hati dengan film-film yang suka sekali apa namanya ya, memberikan pandangan-pandangan baru di luar Alkitab, mengambil tema-tema dari Alkitab, tapi sebenarnya nggak semua diambil dari Alkitab. Namanya juga film, isinya ada gimana, tergantung penulis ceritanya dan bagaimana sutradaranya. Mereka mau menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, nggak selalu mau mengadopsi utuh dari firman Tuhan. Seperti itu ya. Banyak film rohani yang kalian ketahui juga kan, gitu. Jadi berhati-hati. Jadi peganglah firman Tuhan sebagai landasan yang utuh, yang kuat, gitu ya, supaya apa namanya, sebagai pegangan kita. Ilmu pengetahuan tidak akan bisa mengatasi atau melampaui firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang kita pelajari, bisa mengatasi semua ilmu pengetahuan, bisa menjawab semua, ya. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa Tuhan menciptakan alam semesta yang indah ini untuk kita umat manusia, ciptaan Allah yang istimewa. Jadi tugas kita adalah bersyukur atas anugerah Tuhan itu, ya.
bersyukur atas apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita, apa yang sudah Tuhan perbuat untuk kita, ya. Dan tugas kita wajib memeliharanya. Kita wajib memelihara bumi, kita wajib memelihara alam semesta yang Tuhan sudah tempatkan kita di situ. Nah, dan kemudian kita sekarang tahu dan mengerti bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta. Ya. Kalian juga akan belajar tentang alam semesta, termasuk bumi dan sampai luar angkasa. Allah lah yang menciptakan semua itu dan beserta isinya. Nah, begitu juga menciptakan kita ya, yang diciptakannya tadi secara istimewa. Menurut rupa dan gambar Allah kita diciptakan. Nah, jadi mari kita selalu mengucap syukur atas penciptaan Tuhan, baik atas bumi yang sudah ciptakan di mana kita berada, begitu juga atas semua karunia-karunia Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Ya, karena begitu sempurna Tuhan sudah memperlengkapi alam semesta untuk kita. Jadi wajib juga kita jaga. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang patut kita kagumi. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Nah, kalau ada sesuatu hal dari kejadian satu ini yang tidak jelas atau dipertanyakan, boleh sharing di dalam grup WA kelas masing-masing ya. Nanti kita bisa sharing, kita cari jawabannya kalau itu ada yang dipertanyakan. Oke, sampai demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pelajaran pagi hari ini, atas firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta berserta isinya, begitu juga kami manusia. Tuhan adalah ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua karunia Tuhan, atas semua anugerah Tuhan terhadap kami. Kami gantungkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam penyertaan Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam situasi sekarang pandemi corona, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, jauhkan kami dari penyebaran, dari infeksi virus corona, dari paparan virus corona. Begitu juga teman-teman kami, siapapun yang terpapar, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman semuanya, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pelajaran berikutnya di minggu depan. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, jangan lupa prokes. Tuhan Yesus memberkati kita semua.